Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Natasha Ulara Elirina NIM 10, Firmansyah Jaya Sukma NIM 14 dan Ref Dwika Firanti Anintias NIM 24 dari kelas PBSI 2A. Di sini kami akan merepresentasikan hasil kerja kami dengan judul pengulangan. Pengertian pengulangan menurut Ramlan. Proses pengulangan atau reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagiannya baik dengan variasi fonem ataupun tidak. Menurut Sucito, pengulangan ialah proses pembentukan kata dengan mengulang bentuk dasar baik secara utuh maupun sebagian baik dengan variasi fonem maupun tidak. Sedangkan menurut Mukhlis, proses pengulangan merupakan peristiwa pembentukan kata dengan jalan mengulang bentuk dasar baik seluruhnya maupun sebagian, baik bervariasi fonem maupun tidak, baik berkombinasi dengan afiks maupun tidak. Hasil pengulangan itu disebut dengan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Misalnya dalam kata ulang rumah-rumah dari bentuk dasar rumah. Kata ulang perumahan-perumahan dari bentuk dasar perumahan. Kata ulang berjalan-jalan dari bentuk dasar berjalan. Dan kata ulang bolak-balik dari bentuk dasar balik. Setiap kata ulang sudah tentu memiliki bentuk dasar seperti kata sia-sia, alun-alun, mondar-mandir, compang-camping, hura-hura. Dalam tinjauan deskriptif, tidak dapat digolongkan kata ulang karena sebenarnya tidak ada satuan yang diulang. Dari deretan morfologik dapat ditentukan bahwa sesungguhnya tidak ada satuan yang lebih kecil dari kata tersebut. Dari deretan morfologik akan ternyata bahwa sia, alun, mondar atau mandir, compang atau camping, hura atau hara bukan satuan gramatik. Contoh kata yang termasuk dalam satuan gramatikal adalah kata temu. Sekalipun satuan ini tidak pernah bertemu dalam satu kata temu, namun dari deretan morfologik dapat dipastikan bahwa satuan itu ada. Deretan morfologiknya antara lain pertemuan, penemuan, bertemu, ketemu, mempertemukan, dan dipertemukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Firmansyah Jaya Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah Jaya Sukma dengan NIM belakang 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengulangan. Berdasarkan cara mengulang bentuk dasarnya, pengulangan dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama ada pengulangan seluruh atau dwilingga. Pengulangan seluruh ialah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembukuan afiks. Misalnya sepeda menjadi sepeda-sepeda, buku menjadi buku-buku, pembangunan menjadi pembangun-bangunan. Lalu yang kedua ada pengulangan sebagian atau dwipurwa. Pengulangan sebagian ialah pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya. Di sini bentuk dasar tidak diulang seluruhnya. Hampir semua bentuk dasar pengulangan golongan ini berupa bentuk kompleks. Apabila bentuk dasar itu berupa bentuk kompleks, kemungkinan bentuknya sebagai berikut. Antara lain, yang pertama ada bentuk men. Misalnya, mengambil menjadi mengambil-ambil, membaca menjadi membaca-baca, menjalankan menjadi menjalan-jalankan. Lalu yang kedua ada bentuk di. Misalnya, ditarik menjadi ditarik-tarik, ditanami menjadi ditanam-tanami, dikemas menjadi dikemas-kemasi. Lalu bentuk ber, misalnya berjalan menjadi berjalan-jalan, bermain menjadi bermain-main, berlarut menjadi berlarut-larut. Yang keempat ada bentuk ter, misalnya terbatuk menjadi terbatuk-batuk, tergoncang menjadi tergoncang-goncang, tersenyum menjadi tersenyum-senyum. Lalu yang kelima ada beran, misalnya berlarian menjadi berlari-larian, berhamburan menjadi berhambur-hamburan. Lalu yang keenam ada bentuk an, misalnya minuman menjadi minum-minuman, makanan menjadi makan-makanan, tumbuhan menjadi tumbuh-tumbuhan. Lalu yang ketujuh ada bentuk ke, misalnya kedua menjadi kedua-dua, ketiga menjadi ketiga-tiga, keempat menjadi keempat-empat. Lalu selanjutnya ada pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Pengulangan itu terjadi bersama-sama dengan proses pembubuhan afiks.
dan bersama-sama pula mendukung satu fungsi. Contohnya, kereta menjadi kereta-keretaan, anak menjadi anak-anakan. Lalu yang D, pengulangan dengan perubahan fonem. Reduplikasi atas seluruh bentuk dasar yang salah satunya mengalami perubahan suara pada suatu fonem atau lebih. Yang misalnya, pertama, perubahan fonem vokal, yaitu gerak menjadi gerak-gerik, robek menjadi robak-rabik, serba menjadi serba-serba. Yang kedua ada perubahan fonem konsonan, lauk menjadi lauk pauk, ramah menjadi ramah tamah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Refdwika. Ciri-ciri pengulangan. 1. Ciri khusus kata ulang. Selalu memiliki bentuk dasar dan bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa. Contoh, kata ulang mengata-ngatakan bentuk dasarnya mengatakan bukan mengata. Menyatu-nyatukan bentuk dasarnya menyatukan bukan menyatu. Melari-larikan bentuk dasarnya melarikan bukan melari. B. Ada hubungan semantis atau hubungan makna antara kata ulang dengan bentuk dasar. Arti bentuk dasar kata ulang selalu berhubungan dengan arti kata ulangnya. Ciri ini sebenarnya untuk menjawab persoalan bentuk kata yang secara fonemis berulang, tetapi bukan merupakan hasil proses pengulangan. Contoh, 1. Bentuk alun bukan merupakan bentuk dasar dari kata alun-alun. Bentuk undang bukan merupakan bentuk dasar dari kata undang-undang. C. Pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kata atau kelas kata. Apabila suatu kata ulang berkelas kata benda, bentuk dasarnya pun berkelas kata benda. Begitu juga apabila kata ulang itu berkelas kata kerja, bentuk dasarnya juga berkelas kata kerja. Contoh, gedung-gedung, kata benda dengan kata dasar gedung, kata benda juga. Sayur-sayuran, kata benda dengan kata dasar sayur, kata benda. Membaca-baca, kata kerja dengan kata dasar membaca, kata kerja juga. Ciri umum kata dasar. A. Menimbulkan makna gramatis. Contoh, gelap menjadi kegelapan, jalan menjadi berjalan. B. Berdiri lebih dari satu morfem. Contoh, di atas meja terdiri dari 3 morfem, yaitu di, atas, dan meja. Bersepeda terdiri dari 2 morfem, yaitu ber dan sepeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.